Halo teman-teman. Nah teman-teman, hari ini Jonathan ingin sharing nih kepada teman-teman bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan Jonathan di lingkungan tempat tinggal Jonathan. Ayo teman-teman, kita lanjut. Nah teman-teman, di lingkungan di rumah Jonathan itu sangat sejuk karena di belakang rumah Jonathan itu ada sawah. Dan di rumah Jonathan banyak tanaman yang ditanam sehingga menghasilkan udara yang sejuk. Selain itu, rumah Jonathan itu strategis teman-teman. Jadi jika Jonathan ingin pergi kemana-mana itu gampang teman-teman. Ingin pergi ke supermarket, ingin pergi jalan-jalan, mau pergi ke rumah sakit, itu bisa gampang teman-teman. Nah teman-teman, oleh situasi lingkungan yang mendukung, Jonathan bisa tinggal, bertumbuh, dan berkembang dengan baik. Nah teman-teman, di usia Jonathan yang 11 tahun ini juga mendekati usia pubertas loh teman-teman. Hah? Pubertas? Apaan tuh? Pubertas adalah proses transisi seseorang dari anak-anak ke dewasa. Masa pubertas juga bisa disebut masa remaja. Nah teman-teman, dalam pubertas kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan loh. Pada proses perkembangan, kita mengalami perubahan fungsi organ tubuh menjadi dewasa. Sementara pada proses pertumbuhan, kita mengalami pertambahan ukuran atau jumlah sel di dalam tubuh kita. Nah teman-teman, kali ini Jonathan ingin memberikan 3 ciri-ciri fisik seseorang saat mengalami pubertas. Nah teman-teman, pada pria, ciri-cirinya adalah mulai tumbuh jakun, suaranya menjadi lebih Berat? mulai tumbuh kumis, dan lain-lain. Sementara pada wanita, yaitu suara semakin mulai muncul jerawat, lebih cepat tumbuh tinggi dan besar. Nah teman-teman, jika kita mengalami pubertas, apa saja sih yang harus kita lakukan? Tentunya yang pertama, tanya kepada orang tua atau sumber-sumber terpercaya lainnya, supaya kita tidak bingung. Kedua, merawat dan menjaga tubuh kita agar tetap bersih. Dan makan makanan yang bergizi agar tubuh bisa mendapat vitamin. Nah teman-teman, dalam menjalani masa pubertas, kita juga menjalani hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Nah, hak dan kewajiban apa sih yang sudah kita lakukan? Yaitu bertanya kepada orang tua dan sumber-sumber penting lainnya termasuk hak. Sementara menjaga dan merawat anggota tubuh dan makan makanan bergizi termasuk kewajiban. Nah, teman-teman, hak dan kewajiban tidak hanya kita lakukan di rumah saja, tetapi di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Sebagai contoh, Jonathan ingin menjelaskan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara atau sebagai warga masyarakat. Salah satu contoh kewajiban kita adalah menjaga dan merawat fasilitas umum. Sementara hak kita adalah dapat menggunakan fasilitas umum yang tersedia. Hah, fasilitas umum itu kayak gimana? Fasilitas umum adalah fasilitas yang diberikan oleh negara di berbagai bidang. Contohnya rumah sakit, fasilitas umum di bidang kesehatan. Pengadilan adalah fasilitas umum di bidang politik. Sekolah, fasilitas umum di bidang pendidikan. Dan kantor, fasilitas umum di bidang ekonomi. Dan lebih banyak lagi loh teman-teman. Nah teman-teman, karena kita belajar tentang pubertas, ayo kita bahas ke bidang kesehatan atau fasilitas umum berupa rumah sakit. Nah teman-teman, dalam kondisi pandemi seperti ini, Indonesia bekerja sama dengan negara lain dalam bidang kesehatan ini. Sehingga rumah sakit di Indonesia bisa melakukan tindakan apabila ada pasien darurat. Lalu apa hubungannya? Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, Indonesia bekerja sama dengan rumah sakit dari seluruh dunia untuk menciptakan vaksin atau berbagi ilmu seputar kesehatan dalam menangani pasien. Nah, teman-teman, Indonesia sendiri sudah banyak bekerja sama dengan negara lain. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain adalah PBB,
atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah perkumpulan bangsa-bangsa yang bekerja sama untuk membentuk perdamaian dunia dan dunia yang lebih baik. PBB lahir pada tanggal 24 Oktober 1945. Saya belum lahir pada saat itu. Nah, PBB dilatar belakangi oleh bubarnya LBB oleh karena gagal dalam usaha mencegah ketegangan Blok Timur dan Blok Barat. PBB didirikan oleh seorang Amerika bernama Woodrow Wilson. Nah, teman-teman, Jonathan ingin menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi pada pembentukan PBB. Pada tanggal 14 Agustus 1941, Piagam Atlantik ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill dan Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt. Pada tanggal 1 Januari 1942, dikemukakan maklumat bangsa-bangsa yang pada prinsipnya maklumat ini menyetujui Piagam Atlantik. Pada tanggal 30 Oktober 1943, dikemukakan maklumat Moskow yang pada prinsipnya menegaskan agar segera dibentuknya Badan Perdamaian dan Keamanan Internasional. Pada tanggal 7 Oktober 1944, Dumbarton Oaks membuat proposal tentang kerangka asas badan yang hendak didirikan. Pada 4-11 Februari 1945, diadakannya konferensi Yalta yang pada intinya membahas hak veto. Pada tanggal 25-26 April 1945, diadakannya konferensi San Francisco, di mana dalam konferensi ini ditandatanganinya Piagam PBB oleh 51 negara anggota PBB, dan pada tanggal 24 Oktober 1945 dilaksanakannya pengesahan Piagam PBB oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan. Nah, teman-teman, PBB juga mempunyai lembaga lain di berbagai bidang loh. Nah, teman-teman, karena kita membahas tentang kesehatan, jadi kita akan bertemu dengan WHO, Badan Kesehatan Dunia. Nah, teman-teman, WHO berpusat di kota Jenewa, Swiss. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingat, tadi di awal kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, teman-teman, karena Jonathan mendapatkan hak untuk bertanya kepada orang tua, sekarang Jonathan ingin bertanya nih kepada orang tua Jonathan tentang pengalaman masa kecil Jonathan. Nanti Jonathan ceritakan ya, teman-teman. Hello my friends, welcome back with me. I have asked my parents about my childhood experience. Now I want to tell you some of my experience. I hope you enjoy it. Here you are. First, I want to tell you my worst experience. This is the worst experience. When I went home from school, my father was picked me up with his bike. I was sleepy and opened my leg too wide and hit someone's exhaust bike. I felt my feet getting hot, and when I got home, I saw my feet had a scars like a balloon. I was so confused and in pain at the time, but day by day I got better. Now I want to tell the best experience. The best experience is when I can make my parents happy and proud to me. Maybe when I win a competition, get a good grades in school, cleaning house, and more. When I feel that experience, I feel so good. I'm proud to myself, and I will keep what I have done. And this is the beautiful experience. The beautiful experience is when I just finished learning Taekwondo, and I went to the second floor bathroom at school to change my clothes. But I reconsidered not changing my clothes. Then I want to go down the stairs, but as I was going down, I tripped and fell down the stairs. I'm in so much pain. When I got home, I thought about the incident, and I just remember I fell backwards, and my head should have hit the stairs, but God helped me by letting the bag of clothes tossed over my head so that it became a pillow. I really thank God for helping me, and that my experience, I have a lot of experience, but I just tell 3 of my experience. So thank you for listening my story, and goodbye, see you in next project.
See ya!